Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaina tawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Yang pertama, kita akan menghadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, dengan para ulama, para qiyadah kita. Ala hadiniyah solehah al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua kita berikan kepada orang tua kita, orang yang berjasa kepada kita. Semoga dengan barokah Fatihah ini Allah yang menjadi kesulitan kita dimudahkan. Yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina al-Fatihah. Baik. Kita diskusi kecil-kecilan saja malam ini, jamaah majelis ngopi di hari Ahad ini, bahwasanya rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua apa? Salat, zakat, puasa, haji. Haji itu di dalam kitab diterangkan liman istata'a alaihi. Barang siapa yang mampu. Mampu ini kategorinya mampu atas kita atau kita dimampukan oleh Allah. Jawabannya adalah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya haji itu adalah kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil contoh. Seandainya Pak Nunung ini punya hajatan. Lah saya ini nggak baik sama Pak Nunung. Kira-kira Pak Nunung undang saya apa enggak? Males lah, wong gak apik kok diundang. Ngerweti pikir begitu. Begitu juga kalau kita itu ingin menjadi tamunya Allah, syaratnya kita harus CS dulu sama Allah. Kita harus baik dulu sama Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu baik kepadaku, syaratnya harus baik kepada Rasulku, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini kita tidak membahas bagaimana cara kita baik dengan Allah, tapi kita sedikit mengkulik bagaimana cara kita baik kepada Rasulullah, agar supaya kita dikategorikan juga baik kepada Allah. Baikin nang Rasulullah, tapi oleh luru dikategorikan baik oleh kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan apa kita baik dengan Rasulullah? Yang pertama adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Kita preteli sedikit, sunnah itu apa sih? Ma udifa min qaulin wa fi'lin ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambah satu lagi, takririn. Jadi yang pertama fi'lin, perkara perbuatan Rasulullah. Kemudian qaulin, perkataan Rasulullah. Takrir, yang dilakukan oleh sahabat. Kemudian sahabat tatkala melakukan, Rasulullah diam aja. Berarti Rasulullah agree dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Maka ketiga hal ini disebut hadis. Nah, kalau kita melakukan apa yang itu tadi, tiga halnya Rasulullah, maka itu bagian daripada kita mencintai Rasulullah. Bagian. Berarti ada lain, begitu kan? Apa yang lain? Yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti 2 hal ini ya, melakukan apa yang dikatakan, yang dicontohkan, kemudian yang ditakrir oleh Sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah, poinnya adalah kita mencintai dengan cara kita bersolawat kepada baginda Nabi. Itu bagian daripada cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita cinta, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah, sehingga kita layak menjadi tamunya Allah. Lah tamunya Allah, saya ini kalau diundang, seandainya diundang ada teman saya, Gus mbok sampean datang ke Jakarta, saya ada pernikahan. Oh lah, coba weh, tenang Gus, semuanya everything overall okay. Nah, kan gitu ya. Sak tikete, ya enggak? Diambilkan pesawat, nanti di bandara ada yang jemput. Waduh, everything okay. Ini di situ ada hotel, nanti antum sudah tak bookingkan hotel. Lah kan nyaman. Ini baru menjadi tamu teman saya. Lah kalau tamunya Allah. Nah, masa Allah speknya lebih rendah daripada teman saya? Ya enggak mungkin. Allah itu zat yang maha segala-galanya. Maka apa? Kita akan difasilitasi segala-galanya.
dari kebutuhan kita, dari fisik kita, dari apa segala macam. Makanya kalau haji, nabung itu sebagai syarat saja. Tetapi bagaimana kita melayakkan diri itu jauh lebih penting, karena menjadi tamu Allah itu ya harus layak dulu. Makanya saya aja Cak Kun ini, Pak Nunung ini punya hajat, saya nggak baik, ya gak diundang kok. Iya enggak? Apalagi sama Allah, ya sudah kita baik dengan cara apa? Itu tadi, yaitu mencintai Rasulullah. Yang pertama kita bersolawat, yang kedua mengamalkan hadis Rasulullah SAW atau yang disebut Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah. Sehingga kalau kita bercerita sekarang sedikit tentang Makkah dan Madinah. Madinah dan Mekah ini kota yang berbeda. Makkah, kita cerita sedikit tentang kota Madinah. Madinah ini adalah, Madinah itu awal kotanya namanya Yasrib. Yasrib dulu sebelum dinamakan oleh Rasulullah dengan Madinah Munawwarah, kotanya itu ada banyak orang kena taun. Apa itu taun? Wabah. Ada yang paceklik, ada yang pokoknya kurang well begitu. Nah, tatkala hijrahnya Rasulullah itu luar biasa. Satu, Rasulullah membranding. Brandingnya sebuah nama yang mana itu adalah sebuah doa. Namanya apa? Madinah Munawwarah. Yaitu apa? Kota yang bercahaya. Betul ini. Madinah itu kotanya kalau dibanding Eropa sederhana, tapi ngangenin luar biasa. Itu brandingan Rasulullah. Sehingga kalau kita punya apa-apa, salah branding, ya salah. Ini saya ambil contoh. Antum, dalam benak antum, kuatan mana? Kalau saya punya produk palu. Satu, hammer. Yang kedua, palu. Di benak antum, kira-kira yang kokoh yang mana? Yang apa yang B? Nah, ini sepakat. Padahal saya cuman ngasih pilihan. Itulah brandingan. Kita punya usaha, punya bisnis, brandingnya sing bener ya. Ini Rasulullah contoh membranding kota Madinah sampai sekarang luar biasa. Ya kan? Madinah adalah salah satu kota yang Dajjal nggak bisa masuk di dalamnya. Luar biasanya sekali. Dan di dalamnya ada masjid, yang salah satu masjid yang disucikan oleh Allah, sebagainya mana dawuhnya Rasulullah, yang disucikan itu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidi, masjidku, yaitu Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kota yang begitu indah, di dalamnya itu ada Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi ada makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala saya masuk, itu kalau kita bersolawatan di rumah atau di mana, ya kita kangen saja kepada Rasulullah. Tatkala Masjid Nabawi kita masuk, bersolawatan, rasanya itu kayak ngereweli. Loh apa sih ngereweli itu? Ya apa ya, nervous lah. Ketemu yang kita sholawati deket dengan kita, bukan secara hati tapi secara fisik. Nah ini bagaimana sih? Kenapa kita, kan Rasulullah sudah meninggal. Ini ada historinya. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, dimakamkan di mana? Di rumah beliau, di kamar beliau. Pada saat itu istri beliau yang tinggal di situ adalah Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi? Beliau meninggalkan, dimakamkan. Tatkala setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar menyusul. Apa yang terjadi? Dimakamkan samping Rasulullah. Sontak Sayyidah Aisyah kepingin apa? Wafat dimatikan di sini. Dekat abahnya, dekat suami tercinta. Ya wajar toh. Tetapi Sayyidina Umar meninggal duluan, dan Sayyidina Umar berpesan, kalau diizinkan oleh Sayyidah Aisyah, aku ingin dimakamkan samping baginda Nabi tercinta. Sayyidah Aisyah ngalah, iya saya secara fisik nanti berjauhan, tapi secara hati saya dekat dengan Rasulullah, ngalah. Tapi antum tahu, tatkala Rasulullah dimakamkan di situ, tatkala Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ, Sayyidah Aisyah tidak memakai cadar. Wallahu a'lam, tidak ada riwayat apakah beliau buka kerudung, namanya di rumah. Tapi antum tahu, tatkala dimakamkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidah Aisyah memakai cadar. Apa pesan di sini? Di dalam Al-Qur'an diterangkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la tash'urun.
Jangan kamu anggap orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tapi mereka itu sesungguhnya hidup, tapi kalian tidak merasa. Saya tanya, Rasulullah itu mati di jalan Allah apa enggak? Ya jelas, ya enggak? Enggak usah mikir, jelas. Gitu kan? Sesungguhnya beliau itu hidup. Sayyidina Abu Bakar itu mati di jalan Allah. Sayyidina Umar itu mati di jalan Allah. Sehingga kalau Anda ziarah umroh tidak ke kota Madinah, maka kategorinya Anda sombong. Sungguh miris sekali kalau datang ke makam Rasulullah sing dipikir gur story. Yang di sana tidak menadahkan Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi handphone begini semua. Hati saya, ya Allah, saya itu kalau sowan ke salah satu guru saya, ke kiai, itu punya takdim, silong ini gak wani. Begini loh, hormat. Ada kiai saya ngobrol, saya nunduk. Ada kiai, anaknya kiai saja, biasa saja dia itu nggak mondok. Kadang yang ndablek, monggo saya ndablek, anak kiai kulo ndablek. Tapi saya hormat. Hormat nang apa? Putranya kiai, karena apa? Saya menghormati abahnya.